kan. Jadi karena daripada terjadi konflik of interest, gak kepegang apa segala macem gitu kan, sementara waktu saya udah mepet gitu kan, ya akhirnya alhamdulillah yang Surabaya bisa berjalan dengan hikmat, dengan baik, sakralnya dapat, dan alhamdulillah Oh ini Mas Cici dong ya deh. Nah, ini nih biar jelas nih. Nah ini pas ke bawah nih kantong nih. Tadi ada yang minta, nah mohon maaf istri lagi istirahat karena dia capek banget belum istirahat, jadi saya mewakili aja. Gitu. Mas Rizal mungkin bisa dibilang kan ini lama nih berjomblonya. Iya. Sampai 10 kali melamar ditolak. Gimana nih sekarang perasaannya sudah mempunyai istri nih? Pastinya lega. Yang pertama bersyukur agar Allah SWT lega, mulai beradaptasi. Betul. Dan saya banyak belajar kepada beliau ini yang selalu mengurus mengenai wedding, dan beliau ini sangat sabar. Mas Rizal memang usianya lebih tua daripada aku, pernikahan tuh begini oh iya, karena dia memang selalu dihadapkan dengan kredit gitu kan, jadi banyak dapat wejangan nih dari Mas Leo ini. Jadi ya alhamdulillah saya dihadirkan orang-orang yang support, orang yang baik, walaupun saya juga kadang-kadang headache begini gitu kan, tadinya berusaha untuk jadi superman, akhirnya tumbang, akhirnya yang bekerja sekarang adalah seperti ini gitu. Ya bahagia pasti, dan masih ada canggung-canggungnya ya, karena kan saya taruh dan belum bersentuhan kulit, makanya bersentuhan kulit aja pegang tangannya dia aja deg-deg gitu kan. Jadi kayak tadi kayak beberapa hari ini dia tuh, istri saya selalu kalau saya lihat gitu kan, kakak ngapain sih lihat? Iya gitu kan, iya udah ada ini gitu kan. Tadi kayak baru nyampe Jakarta di bandara, sekarang kalau cepet-cepet ngambil bagasi troli kan, karena di bandara internasional di Cengkareng itu kan nggak ada porter di dalamnya kan, harus ngurus sendiri gitu kan. Soalnya buru-buru, iya gue punya bini ketinggalan di belakang gitu kan, jadi iya harus kita beli saya gitu kan. Jadi udah hal-hal baru yang harus coba untuk pelan-pelan diadaptasikan. Untuk resepsi sendiri nanti yang di Jakarta tanggal berapa kalau boleh tahu? Yang Jakarta tanggal 2 Maret insya Allah. Nah mungkin konsep boleh saya. Oke, Mas Lim bagaimana update-nya? Ya, jadi ketika Bang Rizal datang ya, ingin diorganize acaranya dengan cerita-ceritanya beliau yang sempat satu kaget, yang kedua sih senang ya gitu loh, seorang Rizal Gibran yang kita tahu untuk di dunia entertain juga sangat dikenal ya sama orang-orang banyak seperti itu gitu loh. Jadi kita mendengarkan dulu, kalau dari Putra Mahkota itu sendiri mendengarkan dulu keinginan klien seperti apa gitu loh. Setelah kita dengarkan, akhirnya saya coba memasukkan beberapa ide-ide dari sebagai organizer untuk konsep-konsep di acara pernikahannya nanti. Sebenarnya awalnya dia cuma hanya bilang, oh Leo aku cuma simple kok, aku biasa aja, yang penting mengundang teman-teman seperti itu, dekorasinya juga biasa dan sebagainya gitu loh. Tapi akhirnya dia datang ke orang yang tepat, dan saya bisa menawarkan banyak ide, banyak konsep di acara pernikahan nanti. Tertantang ya? Tertantang, dan dia akhirnya saat itu nggak nyangka saya ditantang malahan sama dia, sampai apa yang terjadi boleh dilihat. Saya sampai speechless, sampai sampai dia waktu itu speechless banget. Akhirnya dia menangis gitu loh, bisa menemukan orang yang paham untuk menjalankan pernikahan impiannya dia, seperti itu. Ya, mungkin ada unsur Arabnya, dekorasinya juga kita tidak biasa. Itu nanti pelaminan itu full dengan LED screen ya, gitu loh. Dengan konsep ada kastelnya, ada warna-warna Marokonya juga, gitu loh. Itu dari bentuk dekorasi, mulai dari pintu masuk utama sampai ke dalam itu penuh dengan dekorasi. Kemudian konsep yang ditawarkan lagi, karena Bang Rizal ini sangat menjaga protokol kesehatan, tamu masuk itu juga tidak sembarangan, hanya 250 undangan, itu yang pertama. Yang kedua dengan konsep undangannya berbarcode gitu. Jadi yang pegang barcode dia bisa masuk. Betul, seperti itu. Dan kemudian dari depan itu juga sudah dengan akrilik protokol kesehatan. Jadi ada pembatas. Ada pembatas dengan penerima tamu dan tamu-tamu yang hadir. Hiburanku juga kayak di akuariumin. Iya, kita pasang akrilik juga untuk panggung musiknya. Kebetulan musiknya juga dari Putra Mahkota Entertainment. Kemudian konsep tamunya adalah modelnya duduk, ya, duduk dan di serve oleh
dari vendor catering dari Puspita Sawargi, dekorasinya dari Arlan Dekorasi, kemudian fotonya ada GNB dan ada Tarzan ya. Ada Tarzan juga, itu keren banget. Dan yang turun legend-legend seperti bajunya ada Johannes Bridel, The Brutus, ada Ayu Diandini. Betul. Dan bajunya itu nanti di acara juga dia pakai 2 baju yang berbeda dengan waktu yang singkat. Bagaimana kita bisa pengantin, khususnya pengantin wanita ya, itu kan ganti baju nggak simple ya. Itu nanti dia apalagi dia hijab ya. 2 kali ganti baju dengan konsep yang berbeda seperti itu. Jadi sebenarnya pada saat saya balik ke Jakarta habis ngelamar, meminta pulang, saya ada acara di Jakarta, langsung Elma menawarkan, ayo Zal, udah kita bikin aja Jakarta gitu kan. Udah kita meeting dengan vendor dari saya gitu kan, dan dia juga mau bawa vendor juga, kita sempat meeting, di support juga sama Bro Vicky Prasetyo juga kemarin kan, ada beberapa gitu. Nah, terus ada beberapa rangkaian kan waktu itu di bulan Desember. Waktu itu saya berpikir saya cuma punya waktu 2,5 bulan, nggak sampai 2 bulan. Jadi sebenarnya 2 bulan sih ya, 2 bulan di Desember dan Januari. Karena Februari ini sudah lebih ke eksekusi semuanya gitu kan. Di Desember itu kita udah berjalan gitu. Nah, tadi juga saya baru selesai video call dengan dengan Elma juga. Dia kan sibuk ngurusin Vena dan Ferry kan gitu. Sementara saya juga diurusin juga. Jadi akhirnya ya udahlah Zal, kita sebagai koordinator vendor aja dari beberapa vendor. Tapi kalau untuk total vendor lebih banyak vendornya dari saya gitu kan. Jadi karena daripada terjadi konflik of interest, gak kepegang apa segala macem gitu kan. Sementara waktu saya udah mepet gitu kan. Ya akhirnya udah Zal, daripada nanti jadi crowded, saya memang sudah menyiapkan plan B, plan C, plan C dan seterusnya gitu kan. Nah, akhirnya mereka mundur, tapi mereka tetap support gitu kan, hal-hal yang tetap disupport, ada beberapa hal, dan saya datanglah, terselamatkanlah. Tuhan memberikan malaikat tak bersayap kepada saya. Kamu Leo nih, saya udah pusing, udah headache, udah mau gimana, saya utarakan semua kondisi gue kayak gini, ini udah berjalan, udah nggak bisa enggak, gimana, udah. Ya itu dia tadi sampai saya sempat, ternyata saya cuma kasih tahu gambarnya simple aja, ternyata ditangkapnya sebagai suatu challenge dari Putra Mahkota untuk kenapa nggak kita sekalian aja gitu, karena undangan saya pun juga selain terbatas, saya itu bikin silaturahmi. Kalau buat saya silaturahmi akbar ya, di dedikasi saya 28 tahun di dunia film dengan kolega-kolega yang hadir, jadi kita bikin silaturahmi di situ. Jadi memang benar kata Mas Leo tadi, undangan pun juga bukan seperti wedding-wedding pada umumnya, datang makan salaman foto pulang gitu, tapi kita ada beberapa pertunjukan gitu kan, dan mereka juga bisa duduk menikmati pertunjukan, dan bahkan sampai sejauh ini alhamdulillah banyak teman-teman artis yang saya undang, Zal aku nyanyi 2 lagu, Zal aku jadi 1 lagu dari tadi juga, sampai gue cuma 1 lagu udah bodoh lagu, sebentar ini kalau nggak di rundown nih pada semua pengen ya subhanallah, karena saya juga sejauh ini punya silaturahmi baik sama teman-teman gitu kan. Insya Allah ya, kemarin ketemu Nasar gitu ya, Zar ini karena istriku kan ngefans banget sama Nasar gitu kan. Dibocorin itu? Udah tahu dia udah duluan gitu. Insya Allah sih. Tadinya mau ada surprise. Nazar akan show seperti itu gitu loh, itu udah bocor acara gitu loh, cuma udah bocor, tapi ya tetap kita akan bikin itu suatu pertunjukan ya, suatu teman-teman artisnya yang silaturahmi saya ada beberapa lah yang mereka insya Allah datang memberikan doa restu dan juga mensupport. Jadi kita relax, kita silaturahmi, tetap juga menjaga protokol kesehatan. Artinya dengan kondisi waktu udah semakin mepet ya, Madinah lagi fokus pada saat itu ngurusin untuk pernikahannya Vena sama Ferry, dan saya gimana nih udah mau mepet nih, harus gerak cepet gini, waduh gimana ya, ya udah mereka mundur untuk bisa menjaga biar produksi saya juga tetap terjaga. Artinya tetap masih kita hubungan persaudaraan silaturahmi masih terjalin sih. Mungkin ada rasa sedikit kecewa nggak sih Mas Riza? Waktu aja agak terbuang sedikit sih, tapi alhamdulillah tiba-tiba gerak cepat itu langsung ditangani oleh pihak-pihak yang sangat gercep dan profesional. Putra Mahkota salah satunya langsung, oke San, tenang, poin lagi gini gitu nah. Jadi treatmentnya tuh alhamdulillah kan mereka sebagai vendor dan tadinya juga akan mencoba untuk membantu eksekutor juga gitu kan, cuman karena waktu juga mepet dan masih fokus ngurusin Vena sama Ferry, jadi udah kita fokus di sana. Udah hanya
eksekutornya ketemulah salah satunya dengan Romo Kota. Kalau waktu agak kebuang sedikit, tapi alhamdulillah semuanya bisa tepat. Tanggapannya dari pihak Fine aja. Dan fine tadi saya video call juga ya fine, dan Mbak Elma juga masih support untuk dia sampai tadi malam tuh masih ngurusin souvenir saya gitu. Dan saya sempat nitipin undangan juga kok waktu kemarin saya titipin, ada beberapa dari dari timnya Elma pas itu saya juga sempat titipin undangan juga buat Ferry sama Vena, juga saya titipin ke Mbak Elma gitu kan, titip ya gitu, karena saya kan harus ngurusin ini gitu sih. Pentingnya WO adalah kalau kita berbicara WO ini harus memanjakan klien, calon-calon pengantin, karena saya alami sendiri Mas Leo ya. Jadi pengantin ini lika-likunya wah banyak, dan saya ini masya Allah subhanallah nih, dia ini walaupun saya juga jeger, tapi kalau dia nggak ada yo gitu kan. Jadi udah tahu banget psikis dari calon pengantin seperti apa, tegangnya seperti apa, dia itu bisa ngademin, itu yang pertama. Yang kedua, terkonsep banget, dan ya pentingnya WO adalah harus bisa memberikan yang terbaik dan menciptakan roro jonggrang dari pengantin ini. Apa yang inginnya pengantin ya WO itu yang akan meng-create semuanya, harus menciptakan maunya begini, dari mereka akan presentasi dengan relasi-relasi. Iya, dengan relasi-relasi ini. Jadi penting banget sih. Jadi apa ya, daripada pusing, daripada puyeng gitu kan ya nggak sih. Jadi serahkan pada ahlinya, kan kata Nabi, kan kata Rasulullah, berikanlah pekerjaan pada ahlinya gitu kan. Walaupun saya juga di dunia industri produksi gitu kan ya, tapi ini pernikahan saya yang pertama kali, saya banyak belajar loh sama beliau ini gitu. Bilangnya pengganti ini nih. Oh, why not? Bisa banget, saya yakin bisa, dan saya kenal banget dengan almarhumah itu baik sekali, dan saya lihat konseptual almarhumah benar-benar detail, dan saya jujur menemukannya di diri beliau ini detail banget. Istilahnya ibaratkan ya, analoginya ya, nge-create tamu, tusuk gigi aja sampai harus diperhatiin. Nah, itu hal yang kecil aja sampai segitunya. Jadi ya insya Allah mudah-mudahan ya bisa lebih. Jadi benar kata Bang Rizal itu, dalam suatu acara terkhusus dalam wedding itu, wedding organizer itu sekarang itu sangat dibutuhkan sekali, karena kita sebagai dalangnya ya, karena pengantin dan orang tua itu sebagai pemeran utama. Jadi hanya di pelaminan dia hanya tersenyum menyambut tamu-tamu, apalagi Bang Rizal ini orangnya kan kepengen handle semuanya gitu loh. Saya udah bilang sama dia hanya diam duduk manis di pelaminan menyambut tamu, nggak bisa tengok sana tengok sini gitu ya, karena memang harus menikmati acara gitulah. Inilah tugasnya dari wedding organizer, tadi mengkonsep dari persiapan, mengatur di hari menuju persiapan, dan sampai di hari hanya itu harus semuanya sesuai dengan apa yang menjadi keinginan pengantin. Itulah salah satu kebutuhan wedding organizer, dan Bang Rizal sendiri sudah menikmati dan merasakan ketika dia panik, ketika dia pusing, ketika dia ini, kita hadir dari Putra Mahkota memberikan solusi-solusi untuk pernikahan impiannya dan acara-acaranya, baik dalam mempersiapkan acara, vendor dan sebagainya seperti itu.